Halo teman-teman, balik lagi di cerita horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang kesurupan. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Bulu kuduk meremang setiap aku melihat rumah nenek. Meskipun dari kejauhan, lagi-lagi teringat kenangan masa kecil yang menyeramkan di rumah itu. Perasaan aneh bagai terhimpit menyerangku saat kembali ke rumah itu. Rumah nenekku adalah bangunan tua yang terletak di daerah Karanganyar, Solo. Lokasinya yang terletak di sebuah perbukitan menambah kesan asri tapi singgup. Walaupun demikian, rumah nenek ini selalu menjadi pusat perhatian warga dan tidak pernah sepi. Keramahan serta jiwa sosial kakek dan neneklah yang membuat rumah itu selalu ramai dengan bermacam-macam acara kampung. Kakek dan nenek selalu meminjamkan bali-bali di samping rumah untuk rapat RT atau RW, kegiatan karang taruna, praktek KKN, universitas sampai universitas dari luar kota, dan lain sebagainya secara sukarela. Menurut kakekku, yang namanya rumah harus semarak biar tidak dihuni makhluk-makhluk yang tersesat atau sesat. Nenek adalah pribadi yang hangat dan sangat menyayangi keluarganya. Dulu sewaktu aku kecil, nenek selalu memanjakanku sampai mama sering protes, dan nenek hanya berkata, "Alah, koyo mbiyen kowe ora dimanja wae." Sekarang dengan keberadaan Lori, adik bungsuku, nenek tidak lagi memanjakanku seperti dulu. Ya iyalah, menurut kamu, hehehe. Sejak kakek meninggal 7 tahun lalu, papa dan mama sengaja melakukan kunjungan rutin agar nenek tidak kesepian di rumah besar itu. Nenek tidak pernah mengeluh, tapi kami sekeluarga memahami ada kesunyian yang beku di matanya. Sekalipun nenek selalu berusaha ceria di telepon dan di hadapan kami, tapi rasanya kesedihan yang hinggap di hatinya semakin berat dari tahun ke tahun. Jika teringat kenangan bersama kakek dan nenek waktu itu, semua terasa sangat menyenangkan. Sesempurna apapun ingatan masa kecilku membungkus kenangan itu, selalu ada hal janggal yang mencuat dari pikiranku sampai saat ini. Siapakah wanita yang selalu kulihat sedang bercermin sambil menyisir rambutnya dan bersenandung aneh di meja rias kamar tamu nenek? "Heh, Saras, ngapain kamu ngelamun kayak gitu? Maghrib begini tuh harus fokus, nak," tegur mama dengan gaya centilnya. "Iya nih, anak perawan kok hobinya ngelamun. Buruan turun, Ki, ambil barang-barang dan temenin adik ke kamar kecil," tambah papa tak kalah isengnya. "Ih mama sama papa ini kok kompakan emang kalau iseng," sautku sembari turun dari mobil dan buru-buru pergi ke arah bagasi. "Ayas, Ayas, Ohi kebelet pipis." Ayo, rengek Lori yang masih berusia 5 tahun sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil. "Iya dek, ayo gandeng kakak," ajakku. Kami masuk rumah dengan menenteng barang dan oleh-oleh untuk nenek. Nenek menyambut kami dengan hangat. Mbok Darmi berlari-lari kecil dari arah dapur dan langsung menyambut barang bawaan kami. "Sudah Neng, taruh sini, taruh saja di depan, biar Pak Gondo dan Simbok yang angkat," katanya buru-buru. Tak lama setelah itu, Pak Gondo sudah berada di teras sambil menyengir. "Nenek," seruku sambil memeluknya. "Ya ampun, Saras, kamu makin lama makin tinggi aja. Sudah punya pacar belum?" canda nenek. "Pacar? Jangankan pacar, Nek, gebetan aja nggak punya," sautku sambil melirik mama. "Terus kenapa kamu jadi pasang tampang protes ke mama?" tanya mama heran sambil mencium kedua pipi nenek. Secara papa sama mama kayak hansip kerjaannya
monitoring mulu ledekku. Jadinya intinya si Saras dilarang punya pacar dulu sampai lulus UN SMA, tegas papa sambil mencium tangan nenek, baru kemudian mencium kedua pipinya juga. Sudah, kalian ini kalau kumpul berisik mulu loh. Kemana Lori? Tanya nenek dengan heran. Aku langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, teringat rengekan Lori yang minta diantar ke kamar kecil karena takut keburu ngompol. Lori, Dek, kamu di mana, Dek? Seruku sambil menghambur ke dalam rumah. Dek, langkahku melambat saat aku nyaris melintasi kamar yang tahu berada di seberang ruang keluarga. Letak perabotannya masih sama, hanya beberapa barang saja yang diganti. Nenek memutuskan mengganti barang-barang yang kesukaan kakek agar tidak sering teringat dengannya. Ruang keluarga nenek terletak di sebelah kanan dan kamar tamu itu di sebelah kiri. Untuk ke arah dapur dan kamar mandi, aku harus melintasi kamar tamu dan menuju lorong pendek di depannya. Timbul keinginan untuk menoleh ke kamar tamu. Aku langsung melonjak dan refleks berteriak. Kenapa Saras? Papa dan Mama menyerbu masuk ke dalam rumah diikuti oleh nenek, Bu Darmi dan Pak Gono. Ayas, oyek ngompol, kata Lori sambil mewek karena risi pantatnya basah. Jantung Saras mau copot rasanya. Pas noleh ke kamar, langsung ada bayangan Lori mantul di kaca rias itu. Sautku lemes sambil memegang dada. Kamu ini selalu ada-ada saja, Saras, protes Papa sambil menjitak kepalaku. Simbok, tolong bersihkan ya. Barang-barang Saras dan Lori dimasukkan ke kamar dan bareng bapak di kamar atas, kata nenek mencairkan ketegangan. Aku memasuki kamar dengan hati-hati dan melihat di sekeliling ruangan. Ku lepas celana Lori dan menggandengnya keluar. Jadi Saras tidur sini, Nek? Tanyaku ragu-ragu. Iya, emang ada kamar lagi selain di sini, udah nenek. Kenapa Saras nggak di atas saja sih? Sama Lori, loh. Kamu ini buat pengertian sitik sama orang tuamu. Sehari-hari mereka kerja buat hidupin kamu sama adikmu. Sekali butuh quality time loh, ya. Kuda nenek sambil mencubit kecil pipiku. Hahaha. Mama ini ada-ada saja, udah tahu pula istilah quality time, canda mamaku. Terserah. Ayo, Lori cepok, ku gendong adik semata wayangku itu dan langsung ke kamar mandi untuk mandi di ujung lorong. Pada pukul 7 malam kami sudah berkumpul lagi di meja makan. Setelah Lori langsung disuapi mama dan terlelap di kamar. Jujur badanku agak capek dan sudah tidak bisa fokus dengan obrolan di meja makan. Aku menyuap nasiku sembari membalas chat dari rekan-rekanku di Solo. Satu kali suap, satu kali balas. Nenek mengajak kami ke ruang keluarga. Pintu kamar tamu tersikat dan kulihat Lori tidur begitu nyenyak. Suara nenek, papa dan mamaku bercengkrama dengan asiknya melebur menjadi satu dengan suara televisi yang lama-lama terdengar sangat jauh. Saking kenyangnya, aku jatuh tertidur di sofa. Ongkang-ongkang belum kangkang. Ongkang-ongkang belum kangkang. Ayo ndelok yuyu kangkang. Ongkang-ongkang belum kangkang. Ongkang-ongkang belum kangkang. Ayo numpak yuyu kangkang. Iya. Uhuhui. Terdengar suara papa yang mukanya masih terlihat jauh lebih muda menyanyikan lagu permainan semasa kecilku. Keluargaku menyebut lagu itu dengan istilah ongkang-ongkang. Permainan ini dilakukan dengan cara papa tidur di lantai dan melipat kakinya ke atas sehingga terlihat seolah-olah papa duduk di kursi yang jatuh. Kemudian aku dudukan dengan dada menghadap tulang keringnya dan area pantat ditahan oleh punggung kakinya. Lalu papa melakukan gerakan kaki naik turun dan pergerakan badannya seperti sedang melakukan sit up sambil menyanyikan lagu tersebut.
Di bait yang terakhir nyanyiannya papa akan menambahkan 2 kali sentakan dan lagu. Saat lagu selesai ditutup dengan kata wow. Aku dijatuhkan ke perutnya seolah tergelincir turun. Tapi tangan papa masih memegang pinggangku agar tidak benar-benar tergelincir. Sekali lagi papa melantunkan lagu itu. Ongkang-ongkang, beluk kangkang, iya woi. Pada bait yang pertama yang dinyanyikan papa, saking girangnya aku tertawa dan mendongakkan kepalaku ke belakang. Aku berhenti tertawa seketika. Papa masih terus asik bernyanyi dan aku masih mendongakkan kepala ke belakang. Ongkang-ongkang, beluk kangkang. Wanita itu berhenti menyisir rambutnya dan tersenyum ke arahku. Masih tidak yakin dengan apa yang aku lihat. Aku tetap mendongakkan kepala ke belakang dan berharap salah lihat. Ayo nduk, yuyu kangkang. Pada posisi mendongak, aku melihat wanita itu lagi dan dia sudah berada di tengah kamar seperti hendak keluar menuju ke arahku. Aku mulai panik, papa masih terus bernyanyi. Aku bersadar, aku sedang terjebak di mimpi buruk ingatan janggal kecilku. Mimpi ini terus berlanjut. Ongkang-ongkang, beluk kangkang. Saat kembali pada posisi mendongak, wanita itu sudah di ambang pintu kamar tamu dan tersenyum sangat lebar dan ganjil padaku. Aku merinding dan ingin berteriak, tapi badan serta pitaku suara seperti kehilangan daya. Ongkang-ongkang, beluk kangkang. Pada saat posisi mendongak lagi, aku tak lagi melihat wanita itu. Perasaanku menjadi sedikit lega. Saat hendak ke posisi normal, tiba-tiba ada tangan besar yang mencengkeram kepalaku. Aku bisa merasakan kukunya tajam menggores kulit kepala di sela-sela rambutku. Kulitnya yang dingin terasa berlendir di kepalaku. Aku berteriak sekuat tenaga dan berharap segera bangun dari mimpi. Nenek, papa dan mama menoleh ke arahku dengan bingung. Aku mengusap-ngusap mata dan menyesuaikan diri dengan kondisi saat itu. Aku berbaring di sofa dan melihat pintu kamar terbuka. Meja rias itu seolah-olah terlihat begitu besar dan mengintimidasiku. Aku bergidik dan bangun dari sofa dan langsung menjawab rasa penasaran ketiga orang dewasa di depanku sebelum lebih banyak pertanyaan diluncurkan kepadaku. Saras, mimpi dikejar anjing, gerutku lemas beralasan. Yakin dikejar anjing? Kok keringatnya banyak banget, saut nenek. Beliau terlihat khawatir dan menyentuh tangan, kaki dan terakhir jidatku. Memang keringatku keluar banyak sekali dan aku yakin ini karena rasa takut dari kecil yang tanpa alasan. Aku terlalu memikirkan tadi, apalagi badanku memang capek. Iya nek, beneran dikejar anjing. Kok Saras capek dan mau istirahat aja? Aku berusaha menenangkan nenek agar tidak khawatir. Begitu juga papa dan mama. Dikejar anjing pun kalau orang Jawa bilang bisa jadi pertanda tidak bagus loh nak, tambah nenek. Aduh, niatku mau bikin kalem nenek malah jadi panjang karena salah pilih aktor hewannya. Ah nenek, jangan nakut-nakutin. Yang ngejar memang anjing, tapi lucu gitu. Dasar Saras dari dulu takut sama anjing aja, takut digigit. Terangku sambil berpura-pura melihat agar terlihat keyakinan. Ya sudah, gini, Saras masuk kamar temanin adik. Papa dan mama juga mau tidur nih. Serga papa sembani mematikan televisi. Mama pun beranjak sambil menguap lebar. Nenek dengan berat hati ikut berdiri. Ia masih menunjukkan raut muka yang khawatir dan memandangiku dengan seksama. Tak nyaman dengan pandangan nenek, akhirnya aku pura-pura menguap dan ngeloyor masuk ke kamar. Aku sedikit bertekun saat berhadapan langsung dengan meja rias tersebut. Pikiranku masih kecamuk akibat mimpi barusan. Ah,
hanya mimpi, gumamku untuk memantapkan hatiku tersendiri. Aku menghampiri Lori dan menarik selimut. Kupeluk Lori agar terasa tenang. Aku sudah seperti punya guling imut saja. Mataku kian berat dan kulihat nenek mengintip di ambang pintu. Jangan lupa berdoa ya Saras, pesanku mematikan lampu dan menutup pintu. Cahaya remang-remang semakin merampas kesadaranku. Aku langsung jatuh tertidur tanpa berdoa. Sekilas aku melirik ke arah meja rias. Antara mengantuk dan sadar, aku melihat wanita itu. Ia duduk di kursi meja rias yang dipelitur warna coklat. Senyumannya yang menyirangi terpantul dari kaca di depannya. Kukunya yang panjang terlihat kotor dan dia tidak memegang sisir, tapi potongan boneka untuk menyisir rambutnya. Tunggu, itu bukan tangan boneka, melainkan potongan tangan manusia, asli seukuran tangan Lori. Aku ingin melebarkan mataku untuk memastikan penglihatanku sendiri, namun rasa kantuk terlanjur membius dan aku terjatuh tidur. Seharian aku mengikuti Lori yang kegirangan berlari ke sana kemari di halaman rumah. Di saat yang bersamaan, ibu-ibu berdatangan di balai-balai rumah nenek untuk melakukan arisan kampung. Aku masih menatap Lori yang sedang berusaha menangkap capung. Mustahil bagi Lori kecil menangkap hewan itu, karena ia terbang di sekitar 7 meter di atas kepala. Mataku terpaku pada jendela kamar tamu saat Lori melintasi persis di sampingnya. Mata wanita itu menyengringangi menatap Lori. Lagi-lagi bulu kuduku meremang. Lori kecil mendadak tersandung. Tangisannya pecah, membuat semua orang menoleh ke arahku dan Lori bergantian. Pak Gondo berlari ke arah Lori dengan heran menatapku yang bergeming. Sementara aku masih terpaku menatap wanita itu. Ia membalas tatapanku dengan seringainya yang ganjil. Bulu kuduku semakin meremang tanpa terkendali. Badanku pun menjadi kaku. Kali ini aku tidak bermimpi. Wanita itu sungguh nyata. Yang ada sesuatu yang jahat pada dirinya. Neng, jangan ngelamun. Tepukan Mbok Darmi menyelamatkanku. Sambil kulirik Lori, aku melihat sekali lagi ke jendela. Wanita itu sudah lenyap. Beberapa ibu-ibu yang menghampiri Lori pun membersihkan luka dan menenangkannya, mengeluarkan protesnya ke arahku. Gimana toh Mbak? Wong adiknya tiba kok malah sampean diam aja. Sini, serunya. Aku berlari membisu sambil mengutuk diri dalam hati karena cerobos saat menjaga Lori hingga dia terjerambab ke tanah. Aku ingin segera bertemu papa dan mama. Entah mengapa aku merasa sedikit lega jika ada mereka di sisi kami. Kaki Oyit, Atit Ayas, tangannya nakal, bagi Lori sambil menangis. Sudah, cup, ayo ikut Simbok makan permen aja yuk, kata Simbok Darmi berusaha menenangkan. Enggak, takut sama tante. Pekik Lori semakin melengking dan berlari ke setengah pincang memelukku. What? Takut sama tante? Tante yang mana, Dek? Aku membungkukkan dan bertanya penuh emosi ke Lori. Lori diam saja dan menggeleng-geleng kepala. Air matanya masih berleraran, ingusnya mulai menyembul dari hidung. Aku menggoncang-goncangkan badan Lori dan memaksanya menjawab. Lori, tante yang mana? Suaraku mulai mengundang bisik-bisik para ibu yang sedang berkumpul dan melihat kegaduhan kami dari balik-balik rumah nenek. Saras, Lori harus segera diobati lukanya supaya tidak infeksi. Cobalah untuk tenang sedikit, kata nenek di sampingku sambil menepuk-nepuk bahuku. Ucapan nenek membuatku tersadar. Semua orang mulai memperhatikanku dan tatapannya yang membuatku tidak nyaman. Sambil memohon maaf, aku menggendong Lori masuk ke dalam rumah, ditemani Mbok Darmi dan Pak Gono yang langsung mengambil kapas dan
antiseptik untuk Lori. Pak Gono menatapku prihatin saat Mbok Darmi menyeka luka Lori dan kapas dan alkohol. Sesekali aku melirik ke arah kamar tamu, perasaanku berkecamuk antara bingung, marah, dan takut. Tiba-tiba teguran Pak Gondo memecah kesunyian dalam rumah. "Neng?" Iya Pak," aku tergagap. Apa neng akhir-akhir ini mimpi buruk? Bapak lihat akhir-akhir ini Neng Saras kurang fokus dan jeri-jeri tengah malam kayak pas kapan itu hari pertama datang, kata Pak Gondo sedikit ragu-ragu. Iya Pak, kayaknya Saras lagi kecapean dan lagi gak fit. Jadinya ya begini Pak, kurang fokus. Coba deh Neng sholat, dijamin pasti lebih lega dan tenang. Bus, Bapak ini apa-apaan toh? Sudah, jangan nakut-nakutin, sergam Mbok Darmi. Nakut-nakutin apa Mbok? Tanyaku sambil menatap Mbok Darmi. Oh, nggak ada Neng, saatku cepat. Lagian Bapak cuma nganjurkan, apa salahnya toh Bu? Tukas Pak Gondo. Pak Gondo, kok tiba-tiba bilang gitu? Tanyaku lagi. Enggak Neng, inget pesan Pak Ustadz di kampung zaman dulu. Kalau mulai gelisah itu tandanya kita harus berdoa dengan lebih baik lagi. Kalau perlu nggak perlu nunggu gelisah, pasti terhindar dari godaan dan gangguan yang aneh-aneh. Salut Pak Gondo. Kalau Oyet sholat tandanya pergi nggak? Celotuk Ori di tengah-tengah obrolan kami. Mbok Darmi langsung menatap tajam Pak Gondo dan mengibaskan selendangnya dengan sebel ke muka Pak Gondo. Meskipun berusaha ditutupi, aku tahu ada yang mereka sembunyikan. Apakah Lori beberapa kali mengucapkan kata tante yang jelas-jelas di rumah ini tidak ada tante? Lori lihat apa Dek? Sini cerita sama kakak, tugasku dengan manis agar Lori tidak terintimidasi sebagai tadi. Tante yang di kamar nakal, sautnya polos. Neng, sudah Neng, Simbok bikin susu yuk, sambil suapin Neng Lori di dapur. Potong Mbok Darmi sambil menarik kami ke arah dapur. Fix, ada yang ganjil dengan kamar tamu tempatku tidur bersama Lori. Aku tidak sedang bermimpi dan tidak berhalusinasi. Pak Gondo hanya membisu dan menggendong Lori. Sekilas aku mengintip ke kamar dan langsung meminta Pak Gondo dan menyalakan lampu kamar itu agar kami selalu dalam keadaan terang. Papa dan Mama pulang larut sekali hari ini. Mereka terlihat lelah setelah harian bekerja. Mereka langsung menghadiri acara reuni SMA di Solo dan langsung pulang ke Karanganyar. Lori sedang demam cukup tinggi. Seharian kerjaannya hanya melamun saat terjaga, jadi susah makan dan tidur sambil mengigau. Anehnya ia selalu menggunggamkan, Oyek nggak mau, atau jangan tante, Oyek masih mau main. Saat tidur keadaan ini membuatku lelah dan cukup stres. Mimpi yang sama terjadi berulang. Cengkraman tangan dan kuku tajam yang terasa dingin menggores tanganku kian terasa nyata. Nenek akhir-akhir ini sering ketiduran di kursi, malas sambil membawa tasbihnya. Mungkin beliau mendoakan kakek dan teramat rindu padanya. Handphoneku bergetar di atas meja rias. Lagi-lagi aku merinding. Hanya dengan menatap meja rias saja perasaanku kembali bergejolak tidak nyaman. Cepat ku sambar handphone dan ku buka messenger dari temanku. Teddy, Ras, apa kabar? Sepi aja. Saras, hey Ted, sehat, tapi Lori baru demam. Teddy, ya kesian liburan malah sakit. Udah diperiksain? Saras, belum, tapi percuma kayaknya kalau diperiksa. Teddy, kok ngomong gitu? Saras, Ted, boleh nanya nggak? Teddy, boleh dong. Saras, jangan ketawa ya. Kamu percaya makhluk halus nggak sih? Teddy, emang dibilang percaya ya enggak?
nggak percaya juga nggak? Kenapa sih? Saras, ini semenjak di rumah nenek liburan kali ini aku banyak mimpi soal hantu. Jadi itu paling bunga tidur biasa, makanya sebelum bobo itu doa. Saras, aku serius. Lori juga sering takut dan menyebut tante. Di sini nggak ada tante. Jadi anjir serius. Saras, iya serius. Aku curiga demamnya gangguan makhluk halus kayak di film-film gitu kan. Banyak cerita begitu. Teddy udah bilang sama papa mama. Saras, belum nemu waktu yang tepat. Di saat yang bersamaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku terkejut bukan main. Papa dan mama menyengir iseng melihat mukaku pucat basi, menjatuhkan handphone ke lantai. Papa iseng banget kalau suara jantungan gimana, protesku. Ih, sensi bener kenapa sih? Mukamu itu amat kayak lihat hantu aja, timpal sambil menghampiri Lori yang sekarang ikut terbangun tapi tidak menangis. Sudah turun demam anak papa, Mam? Tanya papa. Sudah nih, Lori makan ya? Tanya sembari mengusap rambut Lori. Mau, saut Lori manja. Yuk Saras, ajak papa. Ya pak, sautku. Aku merangkak ke tepian kasur dan menungging ke arah lantai untuk mengambil handphone. Rambutku yang tergerai ikut melorot ke bawah dan membuatku risih. Aku mencoba merapikan dalam posisi yang tidak nyaman karena buru-buru. Saat merapikan rambutku ke sisi bahu, sudut mataku menangkap sebentuk kaki dan terusan putih yang usang. Baunya anyir dan aku pun merinding. Wujud itu tidak seberapa jauh dari pipi kiriku, hanya berjarak 2-3 jengkal saja. Wanita itu duduk menyisir rambutnya yang tidak terlihat bisa disisir saking gimbalnya. Sesekali tangannya sampai ke bawah memperlihatkan kukunya yang runcing dan kotor. Sementara aku masih dalam posisi tidak nyaman, semakin sulit bergerak dan bernapas. Aku mencoba berteriak, tapi lidahku keluh, tenggorokanku tercekat seolah-olah ada biji durian yang disumbatkan ke dalam kerongkonganku. Luk. Terdengar bunyi benda tumpul berbentur papan kayu yang lantai. Aku melirik ke arah suara benda itu berasal. Aku hanya bisa mendelik dan mulai berkaca-kaca. Itu potongan tangan anak kecil yang ada di mimpiku yang dipakaikan untuk menyisir rambut. Dari sudut mataku terlihat kembali rambutnya yang tadinya terurai tanpa menyentuh lantai, kini pelan-pelan turun menyentuh lantai. Suara masih bisa keluar meskipun tulang punggungku sudah terasa sakit karena posisi membungkuk dan tidak nyaman. Badanku tetap tidak bisa digerakkan. Aku berharap seorang masuk ke kamar dan menjemputku. Terlambat, semua kepala dan rambut sosok wanita itu kini sudah berjejer dengan kepalaku. Dengan gerakan lambat yang merasa mematikan, diiringi dengkuran aneh tertangkap dari sudut mataku, ia mulai mengarahkan pandangannya ke arahku. Matanya besar sebelah karena luka menganga di bawahnya. Baunya busuk dan lidahnya terjulur seolah ia sedang berusaha menjilatku. Mata kami bertemu. Aku tidak punya pilihan selain bersabar sampai dia menghilang, atau mungkin dia selesai membunuhku. Atau opsi yang lebih baik lagi adalah seorang masuk ke kamar untuk menghampiriku. Saras, tegur nenek. Mendadak badanku lemas dan aku terjerengap ke lantai dan tersengal-sengal. Aku melihat nenek sedikit panik seolah-olah tahu aku mengalami kejadian buruk. Ia langsung mengelus-elus punggungku. Nek, Saras, kataku tersengal. Ayo kita keluar dulu, kita ke dapur dan kamu minum air putih dulu, potongannya dengan tenang. Tapi sergaku masih tersengal. Sudah, nanti saja cerita, potong nenek dengan tegas. Aku sudah tidak tahu tenaga untuk
ngeyel pada nenek lagi. Lebih baik aku mengikuti kata nenek saja untuk keluar dari kamar ini dan minum segelas air putih dahulu agar tenang. Nenek membimbingku ke arah dapur. Mbok Darmi tidak lagi menutup-nutupi ketakutan kali ini. Mereka semua tahu, termasuk Pak Gondo, tapi tidak dengan orang tuaku. Sepanjang makan malam, aku membisu dan tidak bernafsu. Aku mulai menyempatkan diri untuk berdoa sebelum makan. Pak Gondo benar, aku sudah jauh dari doa dan Tuhan. Wajar jika makhluk halus jahat yang iseng mengganggu dan menggoda untuk menyesatkan aku dan Lori. Selera makanku semakin hilang. Tak kala aku mengingat aroma busuk dan anjir wanita itu di samping tadi. Saras, kok nggak niat makannya? Tanya papa. Ngantuk pak, udah pengen tidur nih sebelum papa sama mama mengangkatin Saras di kamar. Sautku ketus. Halah, kamu itu sukanya lebay. Ya udah yuk nonton film rame-rame. Masa habis makan tidur? Saud sambil mau meletakkan piring ke tempat jajan. Iya mah, sautku. Semua berkumpul di ruang keluarga, membawa camilan masing-masing. Di antara banyaknya camilan yang ditawarkan, aku hanya tertarik makan pisang sambil memikirkan peristiwa tadi. Aku masa bodoh dengan handphone yang masih berada di lantai kamar. Pintu kamar masih terbuka sedemikian rupa. Kemudian Simbok masuk ke kamar itu dan meletakkan gelas air minum di meja sebelah tempat tidur. Ia membungkuk mengambil handphoneku. Gerakannya bingung antara mau meletakkan di meja atau di kasur. Ia mulai ke arah ruang keluarga dan mendapatiku. Memperhatikan dan buru-buru keluar untuk menyerahkan handphoneku. Neng, ini tadi jatuh, katanya. Iya mbok, makasih ya, jawabku. Ongkang-ongkang belum kangkang, ongkang-ongkang belum kangkang. Ayo, ndelok yuyu kangkang. Perhatian langsung tertuju pada papa dan Lori yang bermain di karpet dan depan televisi. Kepala Lori mendongak-dongak kegirangan persis seperti kebiasaanku sewaktu kecil. Semua ikut tertawa karena aku cekikikan dibuatnya. Ongkang-ongkang belum kangkang. Raut muka Lori tiba-tiba berubah. Tawanya sedikit tersendat dan matanya beberapa kali melirik ke arah kamar saat kepalanya mendongak. Aku melihat ke kamar wanita itu berdiri dan menyeringai di depan meja rias. Ongkang-ongkang belum kangkang. Lori terlihat pucat. Aku hendak bersuara tapi suaraku menghilang. Aku bergeming seolah-olah badanku dilingkari rantai yang berat. Wanita itu telah sampai di depan pintu dan menuju ke Lori. Kali ini wanita itu sama sekali tidak menggubrisku. Ia hanya melemparkan tatapan yang menusuk ke arah Lori. Aku melihat wanita itu membungkuk ke arah Lori. Lori dan rambut wanita itu menutupi wajah Lori. Badan Lori menderak mengejang. Ayo numpak yuk kangkang. Ah, papa teriak kencang sekali saat muka Lori persis berada tepat di wajahnya. Mama dan nenek melompat sampai hampir berpelukan satu sama lain. Kami semua memperhatikan Lori. Setelah badannya mengejang, muka Lori kini menjadi berubah. Wajahnya menuai dan terlihat jahat. Sudut-sudut matanya keriput dan tertarik ke atas. Papa berusaha melepaskan cengkraman Lori, tapi cengkramannya terlalu kuat. Tanggap dengan situasi tersebut, Pak Gondo dan Mbok Darmi berlari ke arah papa untuk membantu melepaskan cengkraman Lori di seputar lingkar kedua paha papa. Lori makin tak terkendali saat mencengkramannya berhasil dilepaskan. Badan Lori melinting dan kerjang semakin kencang. Semua orang yang mencoba menahan Lori tanpa kewalahan. Hingga akhirnya kami semua melihat tubuh mungil Lori pelan-pelan mengapung di udara. Rambutnya memanjang. Kemudian ia tegak berdiri, matanya memutih dan lendir hijau kehitam-hitaman keluar dari mulutnya. Pak Gondo dan Mbok Darmi berlarian ke arah nenek. Mulut mereka terlihat komat kamit. Nenek dengan tenang mengambil tasbih dan memberikan kode Pak Gondo. Pak Gondo berlari
keluar membabi buta untuk memanggil Pak Ustadz. Mama menangis histeris sementara papa bersama Mbok Darmi berusaha untuk menenangkan. Sementara lori mengapung di udara, aku melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari benda apa yang kira-kira bisa aku pakai untuk meraih lori. Aku begitu terperangah saat menghadapi kaca-kaca yang berada di sekeliling kami. Bukan memantulkan bayangan lori, melainkan wanita setan itu. Kulihat beberapa kali papa dan Simbok terpental saat mendekati lori mencoba menurunkan. Mama menghampiriku yang masih tercengang. Nenek itu memegangi tanganku sambil mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lori membuka mulutnya dan melontarkan kalimat dengan suara yang serak seperti orang yang asma. "Bocah iki duwekku," pekiknya. "Wus, metu aku wae," bentak nenek. "Moh, bocah iki kudu dadi duwekku," teriak histeris dan beberapa perabotan di rumah pecah. Kemudian di saat-saat genting itu, sayup-sayup kami mendengar lantunan ayat-ayat suci yang kian lama, kian keras dan jelas. Kami melihat ke arah pintu dan melihat Pak Gondo bersama Pak Ustadz serta beberapa penduduk kampung dan santri yang membawa obor di muka pintu rumah. Lari meronta-ronta di udara dan berteriak penuh cacian dan beraturan dalam bahasa Jawa yang aneh. Lalu Pak Ustadz berjalan pelan ke arah lori sambil mengencangkan bacaan ayat sucinya. Badan lori jatuh begitu saja di atas lantai papan sehingga menimbulkan bunyi derak yang menyerapkan dan membuat mama makin histeris. Kemudian badan lori perlahan menjadi lemas dan kejangnya berkurang. Meskipun masih menceracau dibantu Pak Santri, papa memegangi lori dan memeluk lori yang masih merancau tak karuan dan bergerak aneh di pangkuannya. Pak Ustadz memegang kepala lori sambil melantunkan doa-doa. Lori tersentak lalu melihat dan mengecang, "Ampun, ampun!" Lirik lori seperti kesakitan. Pak Ustadz seakan tidak peduli dan masih mengomat-amitkan sesuatu. Beberapa menit kemudian Pak Ustadz membuka mata. "Ji, ajak teman-teman yang lain untuk mengarah keluar meja rias itu," perintah sambil menunjukkan ke arah kamar tamu yang akui tempatnya baik. Sahut santri dipanggil Aji tersebut. Tanpa membuang waktu, beberapa temannya permisi masuk kamar tamu dan membawa keluar benda terkutuk itu. Aku merinding dan memeluk mama yang tak kalah takutnya denganku. Ternyata memang ada yang salah dengan kamar itu, khususnya meja rias yang ada di sana. Lori kini sudah tenang dalam kondisi pingsan di pelukan papa. Tangan dan kakinya terjuntai ke bawah. Tidak lama setelah itu, kami mendengar kegaduhan di halaman rumah nenek. Semua keluar. Papa menggendong lori dan kami melihat kejadian yang sangat menyeramkan itu. Pak Ustadz dan para santri membaca doa. Wanita iblis itu merangkak dan berusaha terbang melarikan diri. Tapi Pak Ustadz memecut punggungnya dengan kain surban yang ia tenteng sedari tadi. Hal itu dilakukan tiap wanita itu mencoba melarikan diri. Pak Ustadz memerintahkan Pak Gono untuk mengambil minyak tanah dan menuangkan ke atas meja rias tersebut. Kemudian Aji melemparkan oborannya ke sana. Seketika meja rias itu dilalap api yang kian membesar. Wanita iblis itu juga menyala menjadi merah hingga membuat kami terpengerangah. Suara yang seram terdengar pilu pelan-pelan. Wujudnya menghilang, hanya sisa suara saja yang terdengar sampai meja rias itu benar-benar habis terbakar, meninggalkan isakan dan tangisan yang mendirikan bulu kuduk. "Terima kasih Pak Ustadz," kata nenek pelan-pelan. "Tidak apa-apa Bu, selagi kami bisa bantu, maka kami akan bantu. Tentu dengan seizin Allah." Salut Pak Ustadz. Beliau terlihat lelah dan terengah-engah. "Sudah lama sekali ya Pak?"
Saya tidak menyangka cucu saya akan mengalami hal ini, isak nenek. Ma, sebenarnya ini ada apa ya? Tanya papa kebingungan sambil meluk nenek dengan sebelah tangan. Nenek menarik nafas dalam-dalam, menatap kami satu persatu, seolah berat meluncurkan ceritanya kepada kami. Setelah Pak Ustadz menganggukkan kepalanya, baru akhirnya nenek membuka suara. Walau kamu tahu masih kecil, almarhum ayah kamu dan almarhum ayah Pak Ustadz membantu memilih rumah yang sebelumnya. Nenek mulai bercerita dan kami semua mendengarnya. Dulu ada dukun beranak bernama Mantili. Mantili ini dikenal sebagai pribadi yang ayuh dan baik hati. Saat itu ia baru pindah di desa sebelah dan langsung merintis karirnya sebagai dukun beranak yang andal. Berbondong-bondong penduduk kampung dan desa sebelah meminta bantuan untuk proses kelahiran cabang bayi yang dinanti-nanti setiap keluarga. Kemudian datanglah warga yang baru tinggal tak jauh dari rumah Mantili. Tetangga barunya itu terkejut melihat Mantili. Baru berapa hari saja ia sudah membuat ulah. Secara sengaja, tetangga baru tersebut menceritakan aib Mantili hingga seluruh penghuni desa tahu. Hal ini membuat Mantili murka. Ternyata Mantili lari ke Karanganyar karena tidak kuat dengan perlakuan suaminya yang kasar. Semenjak dicurigai mandul oleh keluarga, suaminya itu lantaran sudah 5 tahun menikah tapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehamilan. Tekanan dari keluarga, mertua, dan kuncinya warga pun tak terelakkan lagi. Makan hati adalah menu Mantili sehari-hari. Batin Mantili remuk redam seketika saat suaminya membawa pulang gadis belia dan meminta restu ke mertuanya untuk mengawini gadis tersebut. Tanpa memperhatikan dan keberadaan Mantili, mertuanya langsung menyetujui dan mengadakan pesta perkawinan besar-besaran. Semua orang mengaku bersimpati kepada Mantili di tengah-tengah kebahagiaan tersebut. Tapi jauh di dasar lubuk hatinya, Mantili sadar yang keluar dari mulut warga tidak sepenuhnya berupa simpati melainkan juga gunjingan. Selang suatu bulan perkawinan, Rini dan Muda Darjo, suami Mantili, langsung hamil. Mantili mencelos, tapi masih ada sedikit rasa bersyukur atas kebahagiaan itu. Menjelang kelahiran cabang bayi, Dargo dan Rini, Mantili mencoba membantu. Namun Rini menolak dengan keras dan menuduh Mantili iri serta alasan buruk lainnya yang diungkapkan untuk memojokkan Mantili. Mantili sungguh sakit hati. Mereka sebagai dukun beranak nasibnya sungguh ironis sekali. Ia banyak membantu kehamilan dan kelahiran setiap wanita di desa itu, tapi ia sendiri tidak bisa memiliki anak. Akhirnya ia lari ke Karanganyar, menghilang dari suami dan keluarga yang dicintai. Mantili berharap hidup tenang di desa kecil di Karanganyar ini. Ia memulai hidupnya dari nol lagi. Semua orang yang di kampung ini mengenal Mantili sebagai janda dan seorang dukun beranak yang handal. Mantili juga memiliki banyak pelanggan dan teman-teman yang baik. Sayang, ketenangan Mantili tak bertahan lama. Semenjak ada kelahiran penghuni baru dari desa yang tak jauh dari tempat asal Mantili, seluruh penduduk menjadi tahu siapa Mantili dan masa lalunya. Hati orang siapa yang tak sangka hanya satu titik picu saja, wanita yang dikenal baik dan ramah mendadak bisa berubah menjadi iblis yang tidak bisa dipadamkan kebencian. Semenjak itulah Mantili menjadi aneh. Setiap ibu yang datang untuk konsultasi atau melahirkan selalu saja mengalami keguguran. Kemudian mulai timbul desas-desus tidak sedap tentang Mantili yang sekarang terlihat makin bahenol. Kulitnya pun terlihat kenyal di usia yang sudah masuk kisaran 35 tahunan. Kerutan mukanya hilang, wajahnya lebih berseri-seri. Selain menerima kunjungan ibu yang hamil, masih mempercayakan kehamilan kepada Mantili.
Ia juga dikunjungi pria-pria yang kadang tidak dikenal oleh warga. Bahkan ada isu suami yang mengantarkan istrinya berkonsultasi ke Mantili sempat tertangkap basah sedang bermain gila dengan Mantili. Hal itu tentu mulai meresahkan masyarakat. Ibu-ibu mulai berkomplot untuk merubuhkan rumah Mantili dan mengusirnya dari Karanganyar. Bapak-bapak juga berbondong-bondong sepakat untuk mengusir Mantili dengan alasan keberadaan Mantili mulai membuat gaduh seisi kampung. Mantili juga dicap sebagai pelaku prostitusi dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Semua aksi ini dihentikan oleh almarhum kakek dan almarhum ayah Pak Ustadz pada masa itu. Semua berdua menghimbau pada warga untuk tidak melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk mencari bukti terlebih dahulu. Warga setuju dan mengirimkan beberapa perwakilan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke rumah Mantili untuk mencari bukti bahwa desas-desus itu benar terjadi. Warga setuju mengirimkan beberapa perwakilan bapak itu ibu datang ke rumah Mantili untuk mencari bukti bahwa desas-desus itu terjadi. Sesampainya rumah Mantili bersikeras menolak penggeledahan rumahnya dengan alasan tidak ada apa-apa di dalam rumah. Ia juga menampik tuduhan bermain gila dengan suami orang atau suami pasien. Ia sendiri mengaku jijik dengan pria semenjak rumah tangganya hancur berantakan. Sungguh malang nasib Mantili, seorang warga yang habis kesabaran menjambak rambutnya yang apik kemudian menyeretnya ke halaman rumahnya sendiri. Mantili ketakutan berdiri di hadapan warga desa yang sudah berkumpul di depan rumahnya. Ia meronta sebisa dan melontarkan makian tapi percuma. Warga dengan beringas menerobos masuk ke dalam rumah. Di saat itulah terdengar berikan histeris ibu-ibu dan bapak-bapak dari dalam rumah Mantili. Rupanya setelah dicari tahu, mereka menemukan potongan tubuh bayi dan jumlah banyak dan kubangan darah dalam panci serta dupa di kanan kirinya. Disitulah penduduk yakin bahwa Mantili bersekutu dengan iblis untuk menjerat pria dan merusak rumah tangga mereka yang mengaborsi bayi-bayi yang sebenarnya tidak gugur, tapi Mantili dinyatakan gugur. Penduduk murka, penghakiman massa pun tak terelakkan lagi. Mantili dipukul, diinjak, dijambak bertubi-tubi. Ia meraung dan memaki. Tidak ada lagi Mantili yang dikenal cantik dan baik hati. Berganti Mantili yang jahat dan penuh dendam. Aksi penghakiman massa itu akhirnya berhasil dihentikan oleh almarhum kakek dan almarhum ayah Pak Ustadz. Namun sayang, hati Mantili yang penuh dendam tidak bisa dikendalikan. Kebencian sudah memakan jiwanya. Ia mengutuk pemilik tanah rumah yang ia tempati. Rumah tersebut tak lain adalah rumah yang saat ini nenek tempati. Kemudian Mantili memilih mati dengan menggigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Berbondong-bondong penduduk desa ikut penguburan Mantili sebagai besar karena ingin tahu prosesi pemakaman yang sebagian memang benar-benar serius mendoakan Mantili agar kuburnya tenang. Namun iblis menang atas jiwa Mantili. Beberapa bulan sepeninggalan Mantili, desanya heboh karena penampakan Mantili yang mengganggu. Pemilik rumah di puncak bukit sering berteriak minta tolong karena gangguan Mantili. Entah mengapa ia menelar keluarga itu, mungkin karena ia sakit hati saat digerebek warga dan mati di tanah tersebut. Tidak lama setelahnya pemilik rumah itu meninggal dan istrinya menghibahkan rumah tersebut ke almarhum kakek. Doa dan syukuran telah dilakukan berkali-kali. Hantu Mantili tidak lagi muncul sampai sebelum kakek meninggal. Nenek masih hidup tenang, namun ketenangannya tersebut seperti terkoyak bersamaan dan kesedihan nenek yang
semakin berat setiap harinya. Arwah Mantili masih bersembunyi dan bersemayam di meja rias dalam rumah, seolah ia sengaja menghilangkan jejaknya agar semua orang lupa. Kemudian ia datang mengganggu saat orang-orang lengah dan mungkin mulai melupakan Tuhannya. Subuh menjelang, azan yang berkumandang membuyarkan lamunan dari cerita nenek. Sungguh tragis kisah Mantili. Kami hanya bisa berdoa agar sekarang arwahnya bisa tenang. Perlahan-lahan penduduk desa berangsur pergi satu persatu. Pak Ustadz pamit paling terakhir. Setelah menepuk kepala lori yang masih tak sadarkan diri, ia berpamitan. Kami saling berpelukan satu sama lain. Kantuk enggan menghinggapi kami. Kami berenam menanti matahari terbit dan kemudian membersihkan abu meja rias yang telah dibakar dengan perasaan yang masih berkecamuk namun juga lega. Masih saja aku bergidik jika teringat peristiwa itu. Benar-benar pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Semenjak peristiwa itu, kemudian kami tak lama lagi, Lori menjadi anak yang semakin aktif, bicaranya sangat lancar dan bisa menguasai bahasa arwah, yaitu bahasa aneh yang sering dipakai untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ia jumpai. Percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, mulai hari ini istilah kegiatanmu dengan positif dan ingat selalu Tuhanmu, karena iblis dan setan selalu melalap jiwa-jiwa yang kosong dan kering. Oke ya, itu tadi cerita dari kesurupan ya. Semoga cerita aku bisa menghibur kalian semua. Sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan komen. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.